Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto, kita bertemu lagi dalam podcast via live IG Saling Sapa, sebuah podcast via live IG yang juga bisa diakses dari YouTube Taufik Saguanto Channel. Dan pada hari ini kita membahas tentang sebuah kampung yang buat saya memiliki ide peradaban yang luar biasa. Dan saya beberapa kali beruntung bisa punya kesempatan untuk bersama mereka untuk berkolaborasi. Yang langsung aja, beruntung sekali beliau sang foundernya datang ke sini, ke podcast via Saling Sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, Sam Taufik. Namanya siapa Mas? Perkenalan dulu. Ya, nama saya Muhammad Mansur, biasa dipanggil Mansur, dari Kampung Sinau, Cemoro Kandang. Kampung Sinau, Cemoro Kandang. Iya, siap. Oke. Kalau mungkin orang yang nggak paham dipikir Sinau itu apa ya, isinya kampung itu anak Sinau belajar toh, bersama gitu ya. Ya kalau orang awam mungkin kan kayak gitu. Menurut sampean pertama kali kenapa namanya Kampung Sinau, terus kepikiran mendirikan Kampung Sinau itu seperti apa sih? Ya, kalau dari saya pribadi ya, kenapa namanya Kampung Sinau, terus kegiatannya apa aja, itu kita buka-bukaan di sini. Oke. Jadi awal nama Kampung Sinau karena di Cemoro Kandang sendiri, terutama di RT saya itu TPQ-nya ada 3, terus musolanya ada 2, tempat belajar anak-anak selain ngaji ya, itu juga ada beberapa pos yang buat kita belajar. Lah belajarnya juga bukan melulu tentang mata pelajaran di sekolah. Jadi dari kegiatan-kegiatan itu dikumpulkan tercetuslah nama Kampung Sinau di 2015. 2015. Berarti sekarang sudah jalan 5 tahun. Namanya, kalau kegiatannya dari 2012. Gitu. Jadi malah dari 2012 gitu ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum lebih detail nanti kita buka-bukaan gimana ceritanya Kampung Sinau atau apapun yang ada di Kampung Sinau. Mungkin aku ngasih 5 pertanyaan cepat dan harus dijawab. Deal? Deal. Oke. Mulai ya. Oke. Langsung cepet loh ya jawabnya ya. iya. Jangan nanggung. Yuk. Kampung pembelajar atau kampung yang berkesenian? Kampung yang berkesenian. Mencintai atau menyayangi? Menyayangi. Belajar dari buku atau pengalaman? Pengalaman. Pekerja sosial atau pebisnis? Pebisnis. Spiritnya tetap bisnis Ya. ya. Tim yang solid atau leader yang kuat? Tim yang solid. Oke, berarti di sini tak tanyain satu-satu alasannya kenapa memilih itu. Oke. Ya, memilih kampung yang berkesenian. Kenapa berkesenian? Karena kampung yang punya nilai seni itu adalah kampung yang hidup dan berwarna. Gitu ya. Kayak gitu sih. Garis besarnya. Pasaman gitu ya. Iya. Ya terus kenapa memilih menyayangi? Ya mencintai daripada menyayangi. Lek cinta itu iso pedot Sam. Tapi lek sayang kan dilis-lis terus ah. Dijogo. Biarpun mantan kalau iya, masih biar mantan tapi disayang. Oke. Kenapa kok lebih suka belajar dari buku daripada pengalaman? Oh, saya tadi jawabnya pengalaman. Nah ya, kenapa kok belajar dari pengalaman daripada buku? Kalau dari pengalaman itu kita bisa belajar tentang kesalahan kita ya. Tanpa kita harus lebih ke arah
bisa gampang belajar tentang kehidupan sih. Ya, lebih luas dari pengalaman daripada buku. Biasanya mungkin buku-buku itu rata-rata menceritakan tentang sukses story. Iya. Tapi bukan fail story. Fiksi lah. Iya, jadi bukan fail story. Jadi bagaimana cerita kegagalan rata-rata kan gitu. Sehingga sampean lebih tertarik dengan pengalaman, lebih pengalaman. Belajarnya dari pengalaman. Oke, keren. Terus yang tadi yang ketiga, pekerja sosial atau pebisnis? Jelas pebisnis. Kenapa pebisnis? Kan takutnya soalnya ini kan sampai hari ini kan Kampung Sinau itu kan selalu ngomong tentang sosial. Tapi kenapa ketika sampean tak tanya, aku yang ngomong bisnis kok? Aku yang ngomong bisnis di Kampung Sinau itu. Oh gitu? Iya. Bisnis. Ceritanya gimana? Bisnis seperti apa sih? Ya kita memang ngasih pembelajaran untuk adik-adik di Kampung Sinau ya. Tapi juga kita kalau nggak ada bisnis ya Kampung Sinau nggak mungkin hidup. Oke. Jadi nggak lebih memandang bisnisnya Kampung Sinau itu adalah alat atau tool untuk menghidupi. Iya. Jadi tidak meminta-minta belas kasihan. Ya, Oke. benar. Biar supaya tidak meminta-minta belas kasihan, tujuannya itu ya. Iya. Terus kenapa cenderung memilih tim yang solid daripada leader yang kuat? Kalau tim solid itu awet. Oh gitu ya. Iya. Kerjanya lebih ringan. Ya, kerjanya lebih ringan. Tapi kalau hanya leadernya yang kuat tanpa tim yang solid, kita akan hancur di tengah jalan. Oke. Kayak gitu. Ya. Kalau aku sih lihatnya ya, hampir semua teman-teman yang fokus di sebuah kampung tematis biasanya cenderung untuk berusaha menampilkan sesuatu yang fisik gitu. Aku nggak lihat kampung fisik di tempatmu, nggak lihat fisiknya menarik yang bisa, meskipun ada sih sedikit, tapi nggak banyak lah. Malah aku cenderung sesuatu yang ngarahnya ke SDM. Itu diawali gimana sih ceritanya di awal? Kalau itu terbentuknya ya karena dari tim yang solid itu sih ya. Dari tim yang solid itu kita belajar menguatkan SDM di kampung kita terutama, dan kita tularkan ke kampung-kampung yang lain kayak gitu sih. Jadi kenapa ya? Karena kalau SDM-nya kuat, ya keberlanjutannya tuh enak ya. Ya, keberlanjutan tentang Kampung Sinau di kampung-kampung yang lain itu juga akan cepat tersampaikan. Jadi buat aku berarti ini masih on proses ya. Baru membangun SDM-nya dulu. Diutamakan itu dulu. Kita dari utamakan SDM dulu ya karena 5 tahun. Nanti tapi ke depan terus sampai akhirnya nanti sampai jadi sebuah fisik pun ya bisa ada kemungkinan itu. Iya. Tapi ini yang proses lebih urgent sekarang SDM-nya dulu yang dibangun. Gitu. Kita udah kuat karena kita udah ya, kita ada perpustakaan kita itu udah ada 5 yang bentuk bangunan. Oke. Ya, pos baca kita ada 27 di seluruh Jawa Timur. Oh, berarti kalau bisa dibilang Kampung Sinau ini punya cabang di kota-kota lain. Iya, Lamongan, Sampang, Jember, Sidoarjo. Sidoarjo itu teman, bukan dari Kampung Sinaunya. Oh, bukan pecahan dari Kampung Sinau. Ya. Oh, yang benar-benar belajar dari Kampung Sinau menduplikasi apa yang dilakukan oleh Kampung Sinau itu yang tadi kota-kota yang disebutin tadi ya. Itu dulu relawan kita yang aktif, terus kita proses untuk ayolah buat sendiri, kita bina dari nol kayak gitu. Jadi ada di kota-kota itu. Jadi juga mengarah ke sebuah destinasi wisata sebenarnya. Atau gimana? Dulu niatnya iya. Oh, di awal ya. Makanya mungkin sampai
Mungkin sampean ceritain soalnya beberapa data yang aku baca. Dulu promonya di branding bahwa itu adalah sebuah destinasi wisata. Kampung tematik. Kampung tematik gitu kan. Tapi bersama berjalan waktu agak berubah. Agak gitu ya. berubah. Oke, bisa diceritain dari awal wis dari awal nol. berdiri ya. Iya, oke. Jadi kita 2012 itu kita mendirikan kegiatan, kita branding atas dasar seni, diawali dengan seni mural terutama. Kemampuannya itu soalnya ya. Ya, gitu ya. terus seni apa ya? Seni ukir, Dari mural, batik, jadi mural, ukir, terus batik kayu, batik, topeng kayu. batik, topeng Di kayu. batiknya di kayu. Oh, batiknya di kayu, di topeng terutama. Ya, di topeng, di sotel kayu. Kayak Oke. gitulah. Oke, Ya, jadi di 2012 awal itu memang seni ya, benar-benar murni ya, seni gitu murni ya. dari kegiatan seni ya. Kegiatan seni lalu yang Kelas yang lukis. pertama diajari siapanya dulu? Ibu-ibu PKK. Nah, ini Oh, jadi menarik. pertama yang kita ajari ibu-ibu PKK. jadi yang pertama dijadikan motor penggeraknya ibu-ibu Ibu PKK-nya. PKK. Dengan asumsi dia ngajarin ke anaknya gitu ya. Ya, tapi dari Karang Taruna dulu yang belajar ini, dari pemuda Oh, sekitar. pemuda dulu. Yang bisa mural dulu kamu tuh. Banyak di kampung karena teman-teman di kampung itu kakak-kakak senior juga kebanyakan alumni Bali. Alumni Kuta. Oh, alumni Kuta dalam artian ini ya Pelukis. biasa di galeri ya. Ya, Kerja di pelukis, galeri. ya, Kak Oh, jadi Sukowati. dulu modalnya yaitu seniormu banyak yang jadi pekerja seni galeri di Bali. Ya. Jadi dalam artian kampungmu memang sudah punya potensi untuk itu. Untuk itu ya Oke, tak kumpulkan di 2012. Heeh. Sam Bali kan sampean pekerjaannya seni kan ya. Ajarilah Sam nang adik-adik Oh, gitu. Terus Oke, diajari. ajari ya. Pas pulang. Pas pulang diajari lukis batik topeng dulu ini, batik kayu lah. Oke. Batik kayu. Udah sukses, kita branding, kita jual. Jualnya juga jual di pameran. Kayak gitulah. Dulu belum online, belum sempet Ya tapi di pameran. tapi sudah mulai duluan sebelum Ya, online. kayak gitu. Terus akhirnya berkembang ke yang lain. Kampungnya api lah di mural. Mural. Akhirnya berkembang ke mural. Mural, Terus buat kelas seni lukis Oke. di Omah Kandang. Oke. Yang basecamp kita yang di pinggir sungai itu ada aula gazebo-gazeboannya. Sana terus 2015 udahlah kita harus punya nama untuk kampung kita. Oke, terus Ya. akhirnya saat itu baru kepikiran untuk di branding hanya sekedar untuk kampung tematis. Kampung belum. Oh, malah belum belum. ini. Malah belum. Oh, Ya, terus. kita harus punya nama ini. Ah, Kegiatan kita ini loh. Oke. Kampung kan ini kegiatan di kampung ya wis ayo. Dinamakan Kampung Sinau. Yes, Kampung Sinau karena kita dari awal berdiri kegiatannya dari sinau-sinau nang senior kan. Oh, Dan di ceritanya kampung gitu. sendiri kan. Akhirnya Oh, kita jadi namakan. itu mengabadikan momen di mana ini semua proses dari sinau atau belajar. Iya. Meskipun potensi gurunya juga awalnya juga dari orang asli sana gitu ya. Oke, jadi bisa dibilang sinau itu nama diambil dari prosesnya. Keren. Terus setelah kemudian berpikir pengembangannya, setelah bisa jual ikut pameran, terus gimana? Udah kan akhirnya branding pertama kampung tematik di Malang ini ya gak pamer. Awalnya Kampung Sinau loh ya. Sebelum dijiplak oleh jadi gini ya, bisa dibilang bahwa Kampung Sinau itu adalah kampung tematik tertua di Malang. Lah, Bisa begitu. bisa saya katakan begitu karena kita mulainya dari 2012. Oke. Dan branding siapa sih seniman-seniman sebut saja ya. Sebut saja. Siapa yang pernah ke Kampung Sinau ya? Mas Tony Rastafara ya. Tony ya. Tony Q. Ya, Tony Q Rasta. Itu kalau ke Malang dulu pasti ke Kampung Sinau. Kemana? Terkenali Omah Kandang ya, di basecamp kita namanya Omah Kandang. Jadi memang jauh sebelum ada kampung warna-warni, kampung Iya, apa namanya nyebutnya, kampung kampung mana itu
yang lampu lampion apa itu. Oh ya, kampung payung kayak gitu ya. Itu sebelum itu semua sudah Kampung Sinau duluan. Iya, kampung warna-warni yang garap juga teman-teman Kampung Sinau, mulai nol. Jadi emang di awal Kampung Warna-Warni pun sebenarnya idenya dari Galeri Semeru. Semeru Art Gallery. Ya, Semeru Art Gallery Yang digagas oleh Indra Setiawan. Lalu diaplikasikan oleh teman-teman UMM bekerja sama dengan teman-teman komunitas turu kene. Dan kita terlibat. Ada komunitas turu kene, aku baru tahu ya. Ya. Seperti itu. Jadi Semeru Art Gallery, UMM sama ide pertamanya Semeru Art Gallery. Namanya Indra Setiawan. Yang eksekusi bekerja sama dengan UMM. Terus diaplikasikan dijiplak kayak enak kan. Yang pengaplikasikan apa ya? Apa namanya? Eksekutor idenya itu UMM. Bekerja sama komunitas turu kene. Turu kene itu ya teman-teman juga. Kampung Satu Sinau. lingkaran. Oke. Jadi lingkaran Kampung Sinau yang sebenarnya pada saat pengeksekusian aplikasi idenya gitu ya. Terus kemudian setelah sukses jadi kampung tematis, berkembang kemana lagi saat itu? Saat itu kita mendirikan PAUD gratis. PAUD gratis. PAUD gratis untuk yatim. Untuk yatim. Terutama di TPG Darussalam yang selalu jadi pembina kita. Mulai nol. Sampai bagus sekarang TPG-nya? TPG-nya sampai lantai 2 ya. Lantai 2. Sempat belajar, sempat ngadain kelas di situ, sudah lantai 2, terus sempat main jimbe sama anak-anak kecil itu. Iya. Sempat. Terus berkembangnya setelah PAUD, berarti kan sudah ngarahnya ke pendidikan. PAUD. Nggak ada naik lagi pengen ke TK atau SD? Mau ke TK ya, cuma terhalang izin ya. Bu Dinas izinnya mbak ibu-ibu. Gitu. Kalau buat aku sih gini sih mas, ide sih ya. Indonesia itu terjebak dalam lingkaran pendidikan yang nggak bisa murah. Benar. Pendidikan yang mahal. Jadi kalau kita belajar dari India aja, India itu kampus-kampus yang lulusannya yang gagal masuk ke sana itu diterima di Amerika. Lucu kan? Padahal fisik bangunan sekolahnya kayak kandang. Tapi yang nggak diterima di situ itu dengan gampangnya masuk ke sekolah-sekolah di Amerika sana. Karena memang mereka menyajikan pendidikan yang luar biasa tapi murah. Bukan bingung kayak kita, bingung bangunannya duluan dibagusin. Makanya aku titip kalau teman-teman Kampung Sinau bisa menghadirkan sebuah lembaga pendidikan yang murah bahkan sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Aku jamin bisa jadi pilot project tentang pendidikan murah bahkan gratis tapi juga mumpuni. Karena sejatinya pendidikan itu adalah transfer knowledge and transfer moral. Kalau cuman transfer kemampuan dan transfer moral aja, nggak usah bayarnya mahal-mahal mas. Malah nanti yang punya moral dan yang punya pengetahuan adalah orang-orang yang kaya aja. Bener. Nah gitu loh maksudku kan seperti itu. Mungkin setelah itu ceritanya gimana? Setelah itu ceritanya ini sampai kampung tematik tadi. Kampung tematik ya. Dulu itu wali kotanya insya Allah Akta Banton ya. Kita diundang pemaparan apa sih Kampung Sinau itu. Terus lah ini awal mula kita crash sama pemerintahan. Oh jadi ya ini. Jadi kampungmu berarti tidak hanya berjalan sendiri atau diabaikan oleh pemerintah, tapi bahkan crash, malah crash gitu ya. Ya. Kalau aku ngerasain juga sama kayak kamu, jadi berjuang untuk membuat sebuah kampung tematis itu susah kalau untuk dapat support. Tapi buat aku
support itu penting enggak dari disupport. pemerintahan. Enggak, kalau buat aku wis gak apa-apa gak support, pokok jok ngrewuk. Aja ngrewuk lah. Wis gak support sik kate ngrewuk. Tapi Belum. biasanya kalau mulai gede pasti direwuk. Halo pemerintah Kota Malang. Ya, itu rata sih sebenarnya, semua pemerintah lah. Mereka masih butuh panggung. Ya, benar. Jadi setelah crash itu gimana? Setelah crash yo. Ngapain kita diundang-undang kalau hanya untuk direwui kan ya. Kita gencarkan kampung sinau di titik-titik yang lain. Gitu. Tanpa mempedulikan mereka si pemerintah. Termasuk akhirnya jabung ya. Lah itu teman-teman kita itu Gubuk ya. Republik Gubuk ya, Mas Irul. Halo Mas Irul. Sungkem ya. Iya. Ambil preman mengajar. Iya. Keren. Itu idenya preman mengajar dan keren buat aku itu. Terus lagi nih Mas. Semenjak bisa dikatakan bahwa kampungmu jadi kampung tematis, terus kemudian kenyataan bahwa dirimu tidak disupport sama negara, bahkan kesannya kayak di apa namanya, dimanfaatkan gitu kan. Gimana ketika kamu merasa udah nggak disupport tapi kok merasa kayak dimanfaatkan namamu gitu? Ya dulu teman-teman ini sih langsung memukul genderang perang lah. Tapi dalam artian perangnya bukan perang yang pukul-pukulan, enggak. Bukan. Kita Bukan perang ide aja lah, dan perang perang aplikasi ya, gagasan lah. Tapi terwujud, gak hanya ide enggak. Kita juga perang ide yang kemudian bisa diaplikasikan. Lah, bisa diaplikasikan. Sampai kita punya banyak pos baca di Kota Malang. Itu juga salah satu perang kita, maksudnya dulu awal-awalnya ya. Itu perang berarti perang aku lu iso masuk gak ambil pemerintah. bahkan bisa dijamin bahwa lebih enak tanpa pemerintah. Sebenarnya ya, dan sebenarnya apa ya? Bisa dijamin kalau fasilitas perpustakaan kota pun masih ramean rumah bacamu. Jelas. Ya, lebih bermanfaat rumah bacamu. Lebih bermanfaatan rumah baca kita kan ya. Daripada orang harus datang ke perpustakaan kota. Ya kan akhirnya di situ nampak gitu loh. Bahwa yang dibiayain kadang tidak tepat sasaran. Benar. Hanya gara-gara tidak punya izin dan tidak punya legitimasi tinggi. Bahkan kadang yang berpotensi malah tidak difasilitasi perizinan yang mudah. Benar. Indonesia. Ya Indonesia ini rata sih, bukan karena Malang itu juga bagian dari cerminan pemerintah pusat. Jadi nggak mungkin kalau pemerintah pusatnya baik Malang terus jelek. Kayak. Nggak mungkin. Jadi ini representasi pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah pusatnya ya kurang lebih sama. Iya. Terus satu nih lagi nih Mas. Kapan sih sampai tuh ngerasa bahwa yang Anda lakukan ini sudah mulai ada tantangan gitu, selain tadi? Ketika relawan bosen katanya. Ya. Itu karena itu normal juga, sekali. Iya, karena teman-teman juga butuh makan. Iya betul. Hampir semua volunteer rata-rata ketika dia memang harus mandiri membiayai dirinya, tidak semua volunteer sanggup untuk itu. Benar. Karena mereka sudah ada tuntutan-tuntutan di luar diri mereka. Kalau mereka sih lapar udah biasa, tapi udah ada tuntutan di luar diri mereka. Emang itu sih tantangannya jadi volunteer. Terus pada saat itu ngatasinya gimana Mas? Ngatasinya teman-teman juga waktu itu ya. Ono sing SMK, ono sing lulus SMK nganggur. Kan kita juga harus ikut mikir kan. Iya, setelah mereka teman-teman SMK kita gitu. iya.
Opo ya arek engko lek nganggur ya. Kene sing disalahno karo tuane kan. Akhirnya ide pertama yang saya lakukan, wis aku kudu golek bos sih. Bos maksudnya itu bukan ya, bos-bos kayak nyumbang duit enggak. Harus cari orang yang bisa dijadikan tempat berkeluh kesah mengenai ya, hal itu gitu. Mas, arek-arek iyo ada dulu ya. Pabrik gede sih. Kenal apa mandor ya. Mandornya. Mas arek-arek iki sosiale oke, Mas. Rajin. Tapi arek-arek iki yo butuh lanjut Mas gawe urip. Ya terus. Lah, aku ono ide. Lebokno nang pabrik. Lah ngono iki ya. Akhirnya bermodal kedekatan kedekatan. Heeh. Akhirnya anak-anak tercukupi, sosial pun berlanjut. Jadi rata-rata sekarang anak-anak kerja di pabrik. Pabrik Di apa rata-rata? Indomaret. Lah. Oh, gitu ya. Lah, Alfamaret. Jadi memanfaatkan kondisi teman-teman yang yang punya pengambil keputusan di Indomaret, di Alfamart gitu, yang di minimarket itu untuk bisa merekrut teman-teman dari kita terutama ya. Oke. Jadi biar setidaknya ketika mereka itu nggak nganggur, kegiatan sosial ini kan jalan masih terus. Berjalan lah. Iya, kalau mereka nganggur ya lama-lama mati. Lama-lama mati kan. Iya, betul. Terus. Dek wis kerja kan seneng ya. Aku gak iso support los-losan saiki san. Gak apa-apa, yang penting awakmu yo. Ya bisa. Anulah. Ya bisa di rumahnya mereka tidak jadi beban ya. Gak sampai keluwen lah. Betul. Oke, akhirnya kan mereka juga support Kampung Sinau kan, dalam bentuk yang lain. Betul. Oke lah, gak apa-apa. Dan yang lain yang nggak mau kayak kerja di pabrik ya, kita bina. Pembinaannya ya wirausaha lah. Ono sing dodol keripik, buat produk ya. Buat produk lah kita. Terus ada yang macam-macam lah. Yang penting usaha. Nyolong ya. pokoknya halal lah. Halal lah. Dan nemukan solusi buat mereka bagaimana mereka nggak nganggur. Ketika mereka nggak nganggur, akhirnya mereka punya income. Ketika mereka punya income dan mereka punya jiwa sosial tinggi, tetap supportnya gitu. Malah lebih besar. Oke, keren. Terus ini sudah jalan, kalau sudah pakai nama Kampung Sinaunya kan sudah jalan 5 tahun. 5 tahun. Di tahun kelima ini istilahnya fokusnya yang tadinya seni gitu kan. Terus pandemi kan juga dirimu rajin banget tuh di awal-awal pandemi itu ngumpulkan duit, terus ngumpulin masker, termasuk pulaan masker ke aku gitu kan, untuk berbagi gitu kan, menyempatkan waktu dan kegiatan untuk berbagi gitu. Terus saat pandemi kan anak-anak libur, kan namanya di kampung ya, kan tetap ngumpul anak-anak gitu. Meskipun physical distancing kampungmu ditutup gitu kan ya. Biar anak-anak gak nganggur, kamu kasih ide apa sih kemarin tuh? Kalau anak kecilnya apa yang volunteernya ini? Anak kecilnya dulu lah. Yang paling terganggu kan sekarang anak-anak. Kalau yang anak-anak kecilnya itu karena gak ngurus corona kalau di kampungku ya, tetap kita edukasi tetap bahwa virusnya itu ya cuman kan memang tidak berinteraksi dengan orang luar gitu kan. Nah, itu selama pandemi kamu kasih kegiatan apa aja anak-anak? Ya edukasi tentang seperti biasa ya? Lah ya. Seperti biasa. Terus, meskipun yang nggak sekolah kan istilahku, agak apa ya? Agak risih lah tentang corona ini, tapi kita tetap edukasi ben gak wedi-wedi banget lah. Ya. Boleh lah takut, tapi realistis aja ya. Kabeh butuh kegiatan dan butuh urip. Iya betul. Karena sejatinya ketika biasa berkegiatan terus kemudian diam tuh ya adalah kesakitan tersendiri, adalah kematian sendiri gitu, tersendiri. Banyak sih sebenarnya yang pengen aku tanya. Ketika ini sudah jadi sebuah bisnis dalam tanda kutip,
anak-anak yang nganggur tadinya udah ada solusi buat mereka bekerja. Terus kan dirimu juga akhirnya membuka sebelum corona ya aku bahas ya, membuka semacam IO. Terus kalaupun ada yang mau pesan mural apa itu kan gitu. Yang belajar di mana sih kalian tiba-tiba jadi buat IO, outbound macam-macam itu, terus kemudian buat cabang-cabang di kota-kota lain itu, ceritanya di awal bagaimana untuk kemudian sampai secanggih itu gitu. Kalau kita belajarnya ya belajar dari praktek dulu kan, mencari pengalaman lah ya. Di Kampung Sinau itu kita punya event-event gede yang cukup dikenal di apa ya di masyarakat lah. Iya bahkan aku pernah bareng sama ada volunteer internasional datang. Sempet kan aku yang ketemu sama mereka dari USAID ya. Terus ISEC ya. Itu apakah itu yang salah satunya membuat kalian juga akhirnya terbuka gitu, terbuka kalian untuk berpikir tentang buat IO, tentang membuat peluang-peluang bisnis jasa yang ya salah satunya yang untuk seni gitu. Itu ceritanya gimana sih? Jadi ceritanya karena berawal dari event-eventnya Kampung Sinau yang selalu sukses dengan tim yang solid, lalu sosial terus. Kapan nih kesak yo di sini? realistis ya. Realistis. Ya, jadi kan jadi peluang bisnis gitu ya, peluang bisnis lah. Kayak IO masuk. Pertama IO manten. Iya. Oh, pertama IO itu malah IO pengantin. Keren. Wah, ya arek pinter dekor. Pinter ngukir gabus. Di kampung ya butuh lek ana mantenan. Ya. Pertama tetangga-tangga sendiri. Tangga dhewe. Manten rek masuk iki rek. Lah pune dekore. Lek masake kaya lah. Masa enggak mungkin lah ya. Enggak mungkin kan ya. Modelnya anaknya kayak gitu. Dekor. Banter kira di tonggo-tonggo. Waktu itu ada teman dari Jogja. Jogja nawarin ngurus buku, pameran buku. Iya, aku ikut kan ya. Ikut. Lah, sampean kan pernah jadi pematerinya. Wah, pekerjaan ini. Gawe sing nganggur-nganggur kan ya. Kayak gitu ya. Kan kita juga harus apa? Harus lihat peluang. Harus lihat peluang lah. Wah, kena disikat ya arek butuh. Aku tuh. Iya. Ya udah, kita ceret latihan dulu di 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah itu latihan perdana. Latihan perdana EO itu. EO temenan. EO-nya buku ya, pameran EO temenan. Selain pameran buku? Selain pameran buku dulu itu masih itu, manten pameran buku. Sama kayak pensi sekolah lah. Pensi sekolah sudah berani ya di IO ini. Wah, sama anak-anak Kampung Sinau. Terutama sekolah-sekolah yang dekat di wilayah kita kayak MTS. Oh, itu sudah pakai jasanya. Pakai jasa IO Kampung Sinau. Terus SMK 9 kayak gitulah. Yang terdekat dari terus kita. Terus akhirnya ibu-ibu itu yang pertama kali jadi motornya itu sekarang fokusnya apa? Ada yang punya bisnis sosis sekarang ya. Oh, ada ya. Terus itu berawal dari kelas-kelas kita. Oh, bukan corong kelas dari sosis ya opo kayak gitu. Jadi manggil-manggil mentor untuk lah. Akhirnya sekarang di bos sosis. Akhirnya jadi acara Kampung Sinau sosis ono sing gratis, aman. Keren. Jadi sampai akhirnya ada yang secara otomatis ekonominya ekonominya terangkat juga gitu ya. Anak sing dari keripik, dodolan keripik. Betul. Soalnya gini, kalau daerah tertinggal itu ada dananya, ada kementeriannya. Jadi ada kementerian daerah tertinggal, ada atau minimal ada yang ngurusi lah. Tapi kalau kampung tertinggal kan nggak ada. Sedangkan kampung-kampung itu rata-rata apalagi di tengah kota ya, urban ya, itu kan nggak ada dananya untuk itu gitu kan. Dan dibutuhkan swakelola. Jadi
benar-benar bisa mengelola apa yang menjadi potensi mereka gitu. Kalau ke depan dirimu melihat potensi apa sih yang bisa digarap lagi selain membuka PAUD gratis, anak-anak sudah diarahkan gimana cara nanti punya pendidikan yang baik, yang gratis gitu kan. Apa sampai sekarang masih susah tuh apa pengurusan izinnya? Kalau kita izin pasti susah ya, karena basic kita sekarang gak kuliah. Gitu ya. Macak hati nggak PAUD, macak hati nggak TK kan ya. Makanya dari situ aja udah tergambarkan lah kesusahan kita ketika mengurus izin kan ya. Terus akhirnya kita memutuskan gak usah ngurus izin, kita kembangkan. Tapi tetap jalan ya. Tetap jalan. Ya mending gitu. Nanti begitu umur mereka pas, ikutin aja ujian persamaan. Iya benar. Beres. Dan insya Allah di mendekati tahun-tahun depan ini ya, mungkin di awal tahun kita juga akan mendirikan pondok lansia. Keren. Karena kita punya lansia lumayan ya banyak. Dapat wakafan tanah yang cukup, insya Allah. Dan mohon doanya buat. Insya Allah. Insya Allah niat baik itu pasti ada. Ya. Amin. Soalnya sering kali kita lihat tuh pesantren lansia itu pondok lansia itu nggak ada emang. Bukan panti jompo ya ini. Sorry, ya. Bukan. Ini lansianya harus malah terdidik. Malah terdidik, bukan orang disuruh nunggu mati gitu kan. Benar, ini. Keren. Jadi mohon didengarkan, kita bukan panti jompo nantinya. Jadi pesantren pondok lansia. Jadi lansia itu bagaimana di sisa-sisa usianya itu tetap produktif tetap di hal berilmu, kebaikan. Betul, tetap berilmu. Yang tadinya nggak berilmu malah berilmu gitu kan. Yang tadinya tidak memiliki kemampuan sesuatu jadi mereka punya kesempatan untuk belajar lagi gitu kan. Dan tidak ada kata yang terlambat untuk orang itu jadi lebih baik gitu kan, untuk terus berproses. Karena ya memang banyak kan panti jompo ya tempat untuk menunggu mati sih. Iya, gak kerennya di situ ya. Terus setelah panti jompo, pesantren lansia, wakaf sudah ada ya? Wakaf sudah ada, alhamdulillah. Wakaf yang mahal kan tanahnya. Iya, ya? Akhirnya kan kita dapat PR ini dari Gusti Allah. Iya betul. Iya kan, akhirnya kan kita juga mau nggak mau juga harus mengurus sebuah akta. Betul. Ya harus harus secara legalitasnya memang sudah harus mulai dipikirkan, karena memang nanti kalau sudah besar itu banyak penyusup. Mau kemana nih? Biasa itu. Banyak pahlawan kesiangan. Benar. Jadi ini kita lagi proses apa ya? Membuat yayasan nih. Siapa tahu kan yang nanti lihat kita podcast kita ini nyumbang yayasan kan. Iya, siap. Aku notaris gitu. Aku siap bantu kalau itu. Kalau kamu butuh legalitasnya, aku siap. Yang penting sudah ada tanahnya, sudah ada ininya, nanti siap ada kok beberapa teman yang hampir bisa dibilang tanda kutip gratis gitu. Kalau buat teman-teman sosial aku ada, bisa bantu. Kita udah ada banyak tanah sih ya. Perpus keempat kita ini juga dapat hibah di Tumpang, dan tanah 4.000 meter ini juga ditumpang dapat wakaf. Jadi semoga saja kita diperlancar. Amin. Dalam hal mengurus perizinan ini, sehingga kebaikan itu akan terus berjalan. Keren itu sampai akhir. Jadi seringkali kita itu hal-hal yang di awal diremehkan, dianggap tidak keren tuh malah efeknya luar biasa. Sedangkan yang disayang-sayang, terus difasilitasi, dipermudah, diberi privilege, malah tidak menghasilkan apapun. Kan gitu. Dan sampean ini bagian dari komunitas, atau aku nyebutnya komunitas karena belum resmi jadi yayasan ya. Iya. Jadi sebuah komunitas yang berpikir bahwa melakukan itu sesuatu itu total gitu, memang tanpa dibayar dan tanpa menginginkan
jabatan atau apa, atau ada kepentingan di balik itu kan gitu. Mungkin terakhir ya Mas ya. Iya. Ke depan khususnya untuk komunitas ini setelah Anda legalkan, ada impian nggak yang belum? Impian yang belum ini, teman-teman yang kita mau ini, yang gak punya ijazah sekolah apa ya, Yang belum punya ijazah. ya ini kita mau buat sekolah apa ya namanya ya, lupa sampai Kejar paket. kejar paket Nggak apa-apa. lah. Kita juga jenenge kene ngomongno kampung Mas ya. Kampung kan yo gak kabeh arek iku lulusan SMP guys. Enggak, tapi harus diperjuangkan minimal ya minimal mereka semuanya lulus SMA lah dan secara legal. Secara legal. Iya, secara legal bisa, karena minimal legalitas itu bisa mereka buat kerja sih. Buat itu sih sebenarnya. Mau memberantas tentang itu sih di Ya harus. pinggiran kota. Iya, loh bukan pinggiran kota loh, kan masih semuanya, kota loh kan. Kita kan pinggiran kota kan. Masih kota kan? Masih kota tapi pinggiran kota. Masih kota kok. Masih kota itu ya minimal itu tanggung jawab untuk negara itu mensupport biasa, biar mereka itu ya bisa ikut kejar paket A sih kalau buat aku. ABC sorry, Kota Malang, Bos. Kota pendidikan, ada warganya, warganya yang tidak lulus dan diabaikan. SD gak lulus di Jarno. Nah itu loh. Jadi mungkin itu catatan terakhir. Jadi nggak usah pemerintah itu ngasih duit, nggak usah ngasih bantuan ini itu. Cukup mudahkan saja orang-orang yang punya niat yang kuat untuk bagaimana mereka itu punya legalitas secara pendidikan. Jangan khawatir kalau cuman orang-orang Kampung Sinau itu meskipun tidak punya pendidikan formal, percaya mereka itu super kreatif semua gitu ya Mas ya. Iya benar. Jadi kampung yang secara legalitas nggak ada, tapi kalau kreatif sama kesungguhannya punya ya. Punya. Alhamdulillah. Iya. Terus gemar baca nggak orang sana? Orang pati ya. Ya tapi mungkin untuk belajar aplikasi. Itu aplikasi mereka sudah punya. Jadi minimal mereka punya kemauan untuk belajar secara aplikatif, itu juga harus diapresiasi, setidaknya dipermudah oleh pemerintah kota untuk bagaimana mereka mempunyai istilahnya ijazah legal gitu ya, sekolah mereka ya. Oke, mungkin waktu yang singkat ini bisa sedikit menginspirasi Anda, memberikan informasi pada Anda bahwa sebuah kesungguhan itu akan bermakna dan akan bermanfaat buat diri maupun banyak orang. Dan terima kasih Mas atas waktunya buat podcast Saling Sapa. Mungkin di lain waktu kita repotin lagi, nggak apa-apa ya Mas ya? Siap. Oke. Dan cukup sekian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.